ada janji itu sama aku ya. Kamu udah ngechat aku juga buat untuk hari ini kita akan melakukan pertemuan. Janji ya, boleh ya. Kamu udah kenal aku belum, namanya siapa? Nggak boleh. Udah. Nama aku siapa? Aku ingat nama kakak itu Kak Jihan. Kita pernah ketemu di pertemuan sebelumnya juga. Bener, nama aku perkenalan dulu lagi ya. Nama aku Jihan Nazifa Piranisti. Kamu bisa manggil aku dengan sebutan Kak Jihan. Di sini aku sebagai asisten pekerja sosial dari SMK Negeri 28 Jakarta yang akan melakukan konseling ke anak kamu. Dan juga untuk nama kamu itu Cinta Lia Amanda, bukan? Iya, benar Kak. Biasanya di rumah manggil Cinta? Iya. Oke, emang manggil Cinta. Keadaan kamu gimana hari ini? Keadaan aku sebenarnya jauh lebih baik sih Kak daripada yang sebelumnya kita ketemuan. Cuma ya masih ada ini aja, apa sih, ngerasa kayak masih stuck gitu di sini-sini aja gitu. Kan waktu sebelum pertemuan kan kamu belum terlalu menjelaskan permasalahan kamu dengan jelas tuh ya Cinta ya. Tapi di situ kamu ngomong sama aku nih, bicara sama aku kalau misalnya kamu itu lagi mengalami masalah yang menurut kamu tuh cukup berat bagi kamu itu sendiri. Tetapi kamu belum menceritakan dengan detail gitu. Jadi aku hanya mau tahu gambarannya aja, dan juga aku membuat keputusan waktu itu kalau misalnya hari ini kita akan mengadakan konseling ya kan, dan kamu tuh setuju untuk melakukan konseling ini. Aku izin untuk menggali informasi lebih dalam tentang masalah kamu. Apakah kamu bersedia? Boleh aja sih Kak. Sebelumnya tadi kan waktu aku masuk ke sini itu kamu lagi ngapain? Aku sih sebenarnya lagi lihat buku-buku ini aja sih Kak. Nggak lagi yang sibuk banget. Oh gitu. Emang kamu hari ini kegiatannya apa aja? Kalau hari ini dengan nggak banyak kegiatan, juga hari ini tuh aku lagi santai aja. Cuma ya emang perasaan akunya tuh lagi nggak tenang aja hari ini. Kalau buat kegiatannya aku emang belum banyak berkegiatan apa-apa karena ya gitu deh Kak. Masih bingung gitu ya? Oke. Nah Cinta, di pertemuan sebelumnya kan aku hanya tentang hobi kamu nih, tentang hal-hal yang terjadi kamu sebelumnya kan, sebelumnya, dan kamu berbicara kalau kamu itu suka dengan mewarnai kan, benar menjadi hobi kamu? Iya. Nah maka dari itu untuk melakukan konseling di hari ini yang lebih jelas dan lebih detail itu aku pengen saat kamu cerita tentang informasi keluarga kamu atau masalah kamu itu kita sambil mewarnai. Boleh banget Kak. Itu aku punya beberapa gambar mungkin bisa membuat kita sambil mewarnai. Gimana Cinta? Ini aku pilih ini. Apa pilihnya? Iya udah, aku pilih yang ini. Warnanya kamu mau pilih pakai krayon atau menggunakan pensil warna? Kayaknya lebih ke krayon aja Kalau sih. mau dua-duanya boleh sih. Oh ya, nanti kita lihat. Oke. Kita mulai warnain ya, kamu juga boleh sambil cerita tentang masalah kamu. Oke? Jadi dibawa santai aja hari ini. Siap Kak. Jadi gimana sih ceritanya? Jadi tuh awalnya aku ini kan keluarga aku itu keluarga yang dibilang apa ya Kak, kayak dia tuh dua-duanya kerja, mama sama ayah aku tuh kerja Kak. Jadi tuh kadang mereka juga pulangnya tuh larut banget gitu loh, dimana di saat kita lagi capek mereka baru pada pulang. Nah jadi tuh di situ kayak aku ngerasa waktu mereka itu lebih banyak buat kerja daripada buat keluarga ya. Jadi kamu itu merasa kalau kamu tuh kekurangan waktu sama mereka gitu ya? Bener banget Kak. Kalau misalkan Sabtu Minggu juga kita tuh juga punya kegiatan masing-masing lah Kak. Jadi mereka tuh juga gak di rumah Sabtu Minggunya. Mereka kemana tuh?
3 bersaudara ya kak, dan aku tuh anak pertama. Nah aku tuh punya adik nih yang umurnya juga gak jauh beda sama aku, tapi ya itu deh kak, dia juga bergaulnya tuh sering kalau pulang sekolah tuh gak langsung pulang, jadi dia juga suka main dulu sama temennya. Dia itu perempuan. Nah kalau yang satu lagi tuh dia ada aku yang masih bayi, jadi kalau misalkan mama aku kerja, jadi kalau pas mama aku kerja ada akunya itu dititipin ke nenek aku. Kamu juga berarti kalau misalnya atau tuh namanya kalau orang tua kamu lagi kerja, kalian bertiga dititipin gitu, dititipin di rumah nenek kamu atau nenek kamu yang ke rumah kamu? Kalau nenek aku, kalau adik aku itu dibawanya itu sama nenekku, tapi karena aku sama adik aku ini udah coba mandiri, jadi kita tuh langsung pulang ke rumah aja. Gitu. Nah nanti adik aku itu diambilnya pas sama mama aku aja sih kak. Kayak gitu. Memangnya orang tua kamu itu kalau kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kan sekolah itu kadang dari jam 5:30 aja udah berangkat kan. Nah dia itu ya sama, jadi pas aku lagi sibuk kayak siap-siap, mereka juga kayak sibuk siap-siap diri mereka buat kerja. Oh jadi kalian tuh gak ada space ya, dimana tuh waktunya tuh buat komunikasi jalan. Ya gitu. Jadi tuh kebanyakan ya udah sendiri aja. Kamu kalau di sekolah itu memang kalau kamu aman dalam arti orang tua kamu kan itu katanya sekolah kamu aman atau enggak, dan kamu bisa jawab aman itu, kamu mau cerita ke aku juga itu biar kamu bisa kasih lihat. Ya kalau misalkan amannya ya bener sih kak, agak aman, cuma tuh kadang kan itu ya kayak namanya cerita. Terus juga sebenarnya aku tuh sama teman-teman sekolah kelas aku itu gak begitu deket juga sih kak. Jadi tuh aku tuh punya temennya itu yang di luar kelas. Nah waktu beberapa hari yang lalu tuh aku tuh sempet diajak gitu kan pergi ke luar, tapi tuh pergi itu bukan sama teman kelas aku, jadi aku diajakin pergi sama temen di luar kelas aku. Itu kamu kenalan sama teman dari luar kelas kamu dari mana? Dari sosial media juga kah? Atau kalian tiba-tiba ketemu di koridor gitu atau di mana? Kalau yang kan aku punya teman di luar kelas aku itu kan dia cuma satu ya kak, dan ada tuh yang satunya itu yang aku kenal dari pas aku SMP. Terus ada, jadi tuh aku tuh juga jadi ikutan kenal sama temen-temen dia. Iya kayak gitu. Terus juga jadinya tuh aku tuh mainnya sama mereka, nggak sama teman sekelas aku. Nah, kamu kalau di kelas itu nggak punya teman kah? Lebih ke aku yang gak ngerasa nyambung aja sih kak sama mereka. Oh, ngerasa nyaman sama itu. Iya, aku lebih ngerasa aku nyambungnya tuh sama teman yang di luar kelas aku daripada yang di kelas. Jadi tuh aku tuh buat cerita ke mereka itu gak kalau tapi sama teman sekelas. Jadi ceritanya tuh kalau teman yang beda kelas. Kamu kalau misalnya main sama temen yang kamu yang dari luar kelas itu, kalian tuh lagi ngomongin tentang apa sampai yang bisa itu kalian tuh bisa nyambung gitu kalau kata kamu sampai kamu nyaman sama mereka? Awalnya tuh karena temen aku itu sempet cerita gitu kan tentang curhat tentang keluarga mereka. Terus di situ aku kayak merasa kita sama ya gitu. Oh, kalian sama? Iya. Kayak ternyata tuh kita ini sama, mirip gitu ceritanya, cuma tuh paling beda di beberapa kejadian gitu. Tapi kurang lebih tuh cerita ya sama deh keluarganya, kayak mereka tuh ada yang keluarganya ini apa sih namanya harmonis, tapi tuh maksudnya gimana ya, kadang tuh harmonis banget, tapi kalau misalnya lagi berantem itu kayak orang yang kayak mau pisah gitu loh kak, kayak gitu. Nah terus jadi kita tuh curhat di sana. Teman aku tuh kan punya kenalan ya, terus ada suatu hari tuh aku diajak kayak pergi keluar gitu sama mereka. Ini waktu cerita waktu awal ketemunya itu, awal kamu deket sama mereka itu waktu kamu kelas berapa? Sekarang kan kamu kelas 12 ya. Waktu aku kelas 10 tapi pas mau naik ke kelas 11. Nah
gitu. Jadi tuh aku pernah diajak ke suatu tempat gitu sama temen aku. Nah emang sih kak katanya itu tempatnya enak, cuma tuh ya aku ngerasa kayak kurang aja gitu kak. Nah dia tuh semenjak aku berteman sama mereka, aku tuh pernah nginep juga di rumah mereka gitu kan. Karena kan aku merasa di rumah juga ngapain ya kayak sendirian gitu. Terus kan kalau sama mereka aku bisa cerita keseharian aku gimana, terus juga kisah kita tuh kurang lebih sama. Memangnya kalau misalnya kamu nginep sama teman kamu itu, kamu nggak dikhawatir sama orang tua kamu kah? Orang tua kamu nggak nyari kamu gitu? Kalau buat saat ini sih kayaknya mungkin apa ya kayak aku tuh bilangnya aku tuh ada kerjaan yang harus aku kerjain gitu dari sekolah yang bikin aku tuh jadi pulangnya telat sampai malam, yang bikin aku juga jadi nginep di rumah temen aku. Padahal tuh itu kan gak kayak cerita aslinya, tapi ya aku bohong ke mereka karena aku ngerasa ya yang ngapain juga, jujur juga mereka tuh gak bakal tanya gitu kenapanya, jadi ya mending bohong aja sekalian mikirnya kayak gitu. Tapi waktu kamu nginep sama di rumah teman kamu itu, yang kamu rasain itu apa? Apakah kamu lebih nyaman gitu nginep sama mereka, atau lebih enakan sama di rumah sendiri? Padahal kan dalam kehidupan manusia secara pada umumnya kan lebih enak di rumah sendiri ya, Iya. kayak lebih nyaman, terus lebih nggak enakan gitu. Iya. Kebetulan sih aku lebih enakan tidur sama teman aku karena ya mungkin bagi konteks banyak orang rumah itu enak bagi mereka karena mereka nyaman di sana. Kalau aku meskipun sendiri itu bagi banyak orang enak, tapi kalau misalnya kita kesepian, aku tuh nggak suka kesepian kak. Jadi aku tuh nggak suka banget. Jadi tuh aku lebih pilih nginep di rumah temen aku, dan di rumah temen aku tuh dia tuh belum punya rumah yang benar-benar kayak bisa gitu loh yang dia tinggalin sendiri. Situ tuh nggak ada orang tuanya, jadi kayak dia tuh disediain satu rumah kayak dimana tuh bisa buat dia nginep di situ gitu. iya kayak gitu. Gimana dia tuh tinggal, maksudnya tuh anak semata wayang atau gimana? Kok sampai dibebasin begitu? Iya kalau temen aku yang tuh punya rumah itu Atau dia orang tuanya itu di luar negeri atau di luar kota gitu sampai dibebasin gitu? kalau yang dari temen aku cerita sih iya sih emang kadang tuh orang tuanya tuh juga jarang pulang ya. Dia tuh emang disediain satu fasilitas rumah gitu sama orang tuanya. Nah jadi tuh juga mereka itu juga temen aku tuh juga ada yang dulu sama bibinya kayak gitu. Selanjutnya tuh kalau misalnya kamu di rumah sama temen kamu itu ngapain aja, ngelakuin apa aja gitu sampai bisa kamu tinggalin sama mereka? Ternyata kan temen aku tuh ada yang rokok ya kayak ada yang suka rokok. Nah awalnya ya emang aku tahu dia suka rokok, tapi tuh nggak yang awal tuh nggak yang tertarik gitu. Terus dia bilang gini, Tapi waktu teman kamu lagi ngerokok tuh kamu ada di dekat dia gitu? Iya. Atau kamu hindarin? Atau kamu cuek aja pas dia ngerokok? Atau juga kamu ngasih saran, kayak ngasih dia informasi nasihat gitu kalau misalnya rokok itu sebenarnya tuh nggak baik? Kamu tau kan pada saat itu kalau rokok itu nggak baik? iya aku tahu tapi kayak aku ya udah cuek aja. Terus juga dia tuh bilang kalau misalkan rokok itu tuh gak senegatif apa yang orang lain pikirin. Dia bilang kayak gitu, ya emang sih ada dampaknya, cuma kalau misalkan lu coba rokok itu tuh sebenarnya lu tuh disitu ngerasa kayak hidup lu tuh bakal kayak jauh lebih enak gitu loh. Maksudnya gitu? iya, terus juga perasaan lu tuh bakal lebih mendingan gitu kalau misalkan lu coba rokok. Karena gue itu ngerokok buat gue lagi stres, kata temen aku kayak gitu. Jadi tuh kalau misalkan lu kan lagi stres nih, coba aja merokok. Karena kalau misalkan lu apa sih namanya obat stres itu ya rokok sih kalau gua, dia bilang kayak gitu. Nah awalnya tuh kayak aku ragu, aku nggak mau, tapi aku kepikiran juga kayak iya sih emang apa sih obat tenang. Aku juga mikirin
misalkan lebih dekat ke Tuhan, itu tuh aku kayak ngerasa aku butuh dorongan untuk itu. Aku tuh kalau misalkan sendiri nggak ada motivasinya apa-apa, aku bisa yang bakal kayak nggak ada ubahnya gitu, nggak ada efeknya. Jadi kayak karena nggak ada di lingkungan sekitar aku yang mendukung aku soal itu, jadi aku kayak ngerasa itu tuh bukan solusi. Jadi tuh pas aku main sama temen aku, ya solusinya itu karena mereka suka itu. Terus pada akhirnya setelah kamu dekat sama mereka, kan kamu awalnya tuh penasaran juga tuh dengan rokok itu, katanya kamu bisa, kata teman kamu rokok bisa jadi obat pikiran. Apakah dengan penasaran yang kamu rasakan itu semakin lama semakin tinggi, ego penasarannya itu membuat kamu mencoba rokok kah? Aku akhirnya mutusin di situ awalnya tuh aku sekedar cobain karena emang aku kan penasaran, karena aku kayak emang beneran apa, karena tuh kan sebelumnya itu aku juga pernah cobain solusi yang sebelumnya kayak kakak bilang, kayak misalnya itu mendekatkan diri dengan Tuhan, dan disitu tuh aku kayak ngerasa itu tuh bukan solusi yang tepat kan. Nah pas aku coba ngerokok itu kayak aku ngerasa ya ini solusinya itu kayak obat aku buat tenang gitu loh. Apalagi kan aku juga ada temennya kan, terus juga ada yang kayak dia sama lah gitu. Jadi aku ya udah aku coba itu dan aku terusin. Tapi sebelum kamu mencoba rokok, yang aku pengen tahu itu kamu rokok itu tuh pas lagi awal mulai itu pas kelas berapa? Waktu kelas 11 kah atau waktu awal kelas 12? Aku coba rokok awal kelas 12. Oh, 12. Berarti kalian itu selama setahun itu masih biasa-biasa aja? Iya masih biasa aja, tapi Pak kalau pulangnya udah larut gitu. Oh gitu. Jadi karena teman kamu tuh kalau ngajakin main, pulangnya pada larut. Iya. Tapi kamu merasa aneh nggak kalau misalnya pulangnya tuh larut terus, kayak aku takut nih orang tua aku nanti nyariin atau ada pemikiran apa gitu, atau emang ya udah biasa aja? Biasa aja Kak, karena ya aku juga mikirnya mereka juga nggak bakal sepeduli itu, dan ya sampai aku ngelakuin merokok itu aja tuh ya udah mereka tuh nggak yang nanya gitu loh, nanya soal itu atau kayak gimana gitu, kamu kok kerja kelompok terus gitu, nggak nanya kayak gitu. Jadi mereka, tapi kamu kalau misalnya itu izin nggak sama mereka? Kalau misalnya mau ada kerja kelompok yang kamu bilang itu, atau lagi main sama mereka, tuh kamu izin nggak? Awal-awal emang aku izin, tapi terus seterusnya kalau misalkan mereka tanya baru aku jawab kayak gitu. Terus kalau waktu kamu merokok nih awal mulanya, dari rokok itu yang kamu rasain itu apa? Pertama kali nyoba rasanya? Aku itu pertama kali nyoba awalnya kan kayak kaget ya, ternyata rasa obat kayak gitu. Tapi jujur itu adiksi banget sih, itu tuh kayak bikin aku kayak ngerasa pengen coba itu. Tuh aku kayak ngerasa enak aja gitu kalau di rokok. Terus juga kayak ngerasa tuh aku jadi pengen coba lagi. Terus kata teman aku, ini tuh obat lu buat stres. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa stres, lu ini aja, coba aja ini, lu hirup aja ini gitu. Setelah kamu rokok, teman-teman kamu itu ngajakin hal-hal yang lainnya kah? Atau emang ya udah dari sejak kecil ya udah ngerokok aja dulu? Atau langsung ada perubahan nih dari rokok selama beberapa lama tuh langsung berganti ke hal yang lebih parah lagi, negatif lagi? Itu awalnya tuh aku kan rokok itu sekitar berapa bulan ya coba rokok? Adalah 3 bulan coba rokok itu. Nah habis itu tuh aku diajak ke party temen aku. Dia kayak ulang tahun nih, yang punya rumah itu yang sering aku nginep di sana. Oh itu temen kamu yang ulang tahun? Dia ngajakin party di situ, tapi itu partinya ya udah orang tuanya itu kayak intinya dia udah ngasih ini nih tempat buat party, tapi itu orang tuanya itu juga lagi keluar kota, jadi tuh itu bebasin itu ke anaknya gitu loh. Jadi itu emang kalian aja remaja-remaja Iya, aja? Gak ada orang tua Nggak. dewasa di situ? Ya ada di situ. Ada lagi tuh yang bawa kayak semacam botol gitu. Nah itu kan temen aku isinya kayak
sediain gelasnya gitu loh buat langsung minum. Kalau lu cobain ini lu tuh bakal ngerasa lebih enak gitu perasaan lu ketimbang cuma rokok. Rokok itu kayak tahap ya udah level 1 lah gitu kata tadi dia gitu. Iya. Ya udah. Aku langsung kayak oh iya apa? Terus ya coba dulu, makanya cobain. Kalau misalnya lu nggak cobain lu gimana tahu rasanya gitu. Tapi kayak ini tuh efeknya kayak gimana, aku tanya gitu kan. Ya udah kayak rokok gitu, enak, intinya bikin lu kayak lebih happy lah gitu. Dan lu tuh bakal ngerasa beban lu tuh hilang kalau lu minum itu. Ya udah aku cobain lah karena tahun aku bilang kayak gitu. Setelah aku cobain ya udah Enak apa ya? Apa iya. gimana yang kamu rasain? Awalnya tuh kayak aku tuh merasa kayak aneh kan, karena tuh rasa kayak gimana Tapi kamu gitu. tau nggak ya kalau itu apa? Di situ tuh awalnya aku nggak tahu, tapi setelah aku besokannya itu tuh dikasih tahu sama temen aku kalau yang kita suap itu tuh ternyata itu alkohol. Kayak ngerasa lu ngasih gue minuman kayak gituan, lu kan tahu kan kalau misalnya ini tuh dilarang gitu. Terus habis itu kata temen aku, tapi lu gimana, lu suka kan gitu. Terus habis itu kayak aku tuh awalnya denial gitu loh. Emangnya kata temen kamu emangnya kan kamu suka, emang kamu minumnya tuh nggak sekali tapi berkali-kali? Ya karena awalnya tuh aku ngerasa aneh, tapi tuh kata temen aku udah cobain dulu itu tuh awalnya doang kayak gitu, nanti kalau misalnya lu cobain lagi juga enak gitu kan. Udah itu cuma awalnya doang paling pusing gitu. Ya udah aku terus minum, terus aku kayak iya sih ngerasa enak. Nah ya udah gak usah sok kayak gini lah, lu juga nikmatin, semalam tuh nikmatin banget, jadi ya udah lanjutin aja gitu. Selama itu tuh ngasih lu ketenangan gitu, selama itu tuh kayak lu ngerasa lu enak gitu, gak usah mikirin dampaknya, karena ya gue selama ini minum enak aja gitu kan. Coba lu perhatiin gue emang ada efek apa? Gak ada kan, ya udah lu lanjutin aja. Aku mau mengkonsumsi alkohol itu nggak cuman di waktu saat party doang, tapi lagi ngelakuin. Kalau misalnya aku lagi nginep di rumah temen aku juga konsumsi. Emang berarti dalam artian temen kamu kok bisa dapet alkohol itu dari mana ya? Aku juga nggak tahu pastinya sih kak, karena aku juga nggak nanya soal itu. Ya mungkin dapet secara ilegal gitu. Nah, kamu mengkonsumsi alkohol itu, alur kehidupan kamu itu selanjutnya tuh bagaimana? Apakah semakin parah dalam pergaulan kamu, atau menurut kamu karena itu menurut kamu itu udah di batas yang parah jadi kamu berhenti gitu? Kalau itu aku kayak tuh kayak lagi lebih makin apa ya kak, lebih kayak aku tuh jadi kayak lupa gitu loh sama rumah. Jadi kayak aku tuh kayak kalau misalnya pulang sekolah aku jadi jarang pulang. Kalau mama aku tanya juga aku tuh gak pernah balas WA-nya. Terus juga gimana ya udah, jadi kayak aku tuh jadi punya sikap yang lebih cuek gitu ke sekitar. Jadi kayak lebih pentingin perasaan aku aja, karena tuh kan sebelumnya kan juga aku tuh nggak dipedulin kan perasaannya sama mereka. Jadi kayak aku ngerasa ya udah misalnya lu nggak peduli sama perasaan gue, jadi gue nggak peduli gitu. Itu udah masuk yang kategorinya bisa dibilang salah ya. Karena kalau misalnya emang kamu kesepian itu kamu mungkin bisa dengan mulai cerita kepada adik kamu yang perempuan itu yang dekat sama kamu. Walaupun dalam kamu bilang adik kamu itu dalam dia di pergaulan yang beda sama kamu, dan juga dia nggak peduli juga sama kamu, sifatnya juga sama. Tapi kalau misalnya kalian sama-sama saling terbuka tuh bisa aja bisa membangun relasi dan juga komunikasi terhadap diri kalian. Terus kalau misalnya dengan adik kamu yang laki-laki yang paling kecil kan katanya masih kecil, terus kamu mungkin dalam arti kamu mau cerita itu bisa bukan takut sih, lebih ke kayak bingung juga responnya nanti kan kalau misalnya itu gimana. Tapi kamu bisa mencurhatkan apa yang kamu pendam di hati kamu bisa curhat ke dia, walaupun dengan reaksinya dia tuh atau responnya dia tuh dengan tidak berbicara, tapi kan dengan cara itu kamu bisa meluapkan emosi kamu gitu kan. Terus juga kamu kan juga punya nenek kamu juga bisa saling sharing cerita terhadap dia gitu. Iya sih, aku juga sekarang mikirnya
awal tuh kamu emang agak ragu gitu ya? Iya, Dan kamu tuh aku tuh pengen selalu nolak, ragu. nolak. Tapi teman kamu tuh selalu meyakinkan kamu kalau misalnya itu sebagai obat biar kamu semakin tenang gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi ya udah, aku cobain kan. Ya. Terus habis itu emang bener sih kak, rasanya tuh kayak ya udah kayak mereka bilang, kayak aku bilang itu tuh bisa bikin tenang, jadi melupain masalah. Itu jadi semangat. Terus juga jadi lebih kayak semangat gitu akunya. Pas dikasih tahu sama teman kamu, itu apa? Serbuk apa? Awalnya tuh dia nggak ngasih tahu kan itu serbuk apa, jadi kayak udah minum aja dulu. Nah setelah aku konsumsi beberapa hari, dia tuh kayak bilang, lu mau tahu nggak nih namanya apaan gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar lu make doang gitu. Saya bilang, lu apa sih nih, cuma aneh-aneh aja, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang ini ganja, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah di situ karena aku juga lebih karena ya udah ya karena aku udah tahu namanya, jadi ya aku nggak kasih apa ya respon apa gitu loh. Jadi cuma oh gitu. Tapi kamu nggak marah kalau misalnya kamu dikasih kayak gitu? Enggak, aku nggak marah karena ya aku cuma kaget aja sih kak. Karena kalau bisa aku marah, harusnya kan aku bisa marah dari yang dia kasih aku apa kan. Tapi tuh di situ aku kayak lebih ke ya udah cobain aja. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya apa yang kamu konsumsi itu sangat-sangat berbahaya bagi kamu, bagi kesehatan mental kamu, fisik kamu, terus juga sosial kamu nantinya itu bakal hancur juga. Kamu tahu nggak waktu saat itu? Aku mikirnya di situ kayak temen aku dapetin ini dari temen aku, pasti juga kita bakal tetap temenan karena kita sama-sama konsumsi itu. Aku mikirnya kayak gitu. Terus buat komentar aku di situ tuh aku mikirnya kayak lebih, aku suka pakai ini karena aku lebih ngerasa enak gitu kan, jauh lebih baik setelah pakai ini. Terus jadi tuh aku nggak mikir yang itu tuh bisa merusak mental, yang walaupun secara perlahan. Aku tuh nggak mikir jangka panjangnya, jadi tuh aku cuma mikir saat ini aku nggak apa-apa gitu. Padahal yang kamu konsumsi sangat berbahaya loh Cinta. Dari yang awalnya aja kamu udah larut lawan itu udah masuk dalam kategori yang lumayan berbahaya. Karena emang sih walaupun nggak menyerang ke fisik dalam artinya, tapi itu bisa membuat kamu dalam kondisi berbahaya, alias kehidupan kamu itu nanti misalnya kalau kamu pulang larut malam itu kamu bisa aja mengenai hal-hal yang terduga seperti nanti kemalingan lah atau perkosaan yang ada di mana-mana tersebar. Terus juga itu bukan cuma dari laki-laki doang ngelakuin seperti itu, tapi juga ada perempuan yang juga ngelakuin hal yang sama. Terus juga ada nanti namanya pembunuhan kalau misalnya kamu gak hati-hati juga. Terus juga bisa aja kamu itu yang namanya kalau kamu mau tidur tepat waktu atau tidur di waktu yang sangat-sangat pas, seperti tidur itu kan untuk perempuan dan kategori remaja itu dimulai pada pukul jam 9 atau jam 10. Ya 10 aja itu termasuk dalam kategori yang sudah dibilang malam atau larut malam. Tapi kamu aja bisanya bilang tadi kamu biasanya pulang pagi, itu udah sangat-sangat parah kategorinya, karena perempuan itu nggak boleh untuk tidur pada pagi hari. Itu karena bisa merusak yang namanya kinerjanya, itu juga kinerja otak dan juga organ-organ yang ada dalam tubuhnya. Terus juga kamu bisa juga masih namanya karena insomnia. Insomnia tuh namanya sulit tidur nanti kelama-lamaannya. Terus juga selain itu kan kamu juga yang ngalamin yang namanya merokok ya. Dari rokok itu tuh sangat-sangat berbahaya loh itu. Itu termasuk dalam yang itu sangat berbahaya karena itu menyerang paru-paru kamu, menyerang pernapasan kamu. Nanti pernapasan kamu tuh nggak normal lagi. Kamu mau makannya kayak gitu. Bahkan kalau misalnya jangka yang lebih parahnya lagi itu bisa menyebabkan namanya kematian loh. Jadi nggak cuma dari fisiknya doang, dan juga psikologis juga pasti nanti bakal hancur juga kalau misalnya kamu merokok. Itu juga kan kamu perempuan, itu nggak sewajar banget untuk merokok. Walaupun merokok itu belum dikategorikan sebagai ilegal di negara ini, tapi itu sudah termasuk dalam hal yang
negatif, karena apapun hal negatif pasti akan berdampak negatif juga ke diri kita maupun ke diri orang lain nantinya. Itu juga kamu kan konsumsi alkohol ya, dari alkohol itu kan juga berbahaya juga bagi kesehatan tubuh kamu, bisa nanti menyerang ginjal, terus jantung, terus juga paru-paru juga kena, terus juga bagian mulut juga kena kan juga, itu juga bisa menyebabkan yang namanya kelumpuhan nantinya, terus psikologis kamu juga terganggu nantinya loh kita, terus kamu juga konsumsi juga sih namanya hal-hal yang parah banget itu yaitu narkoba, atau yang kamu konsumsi biasa itu adalah ganja kan, itu bisa membuat kondisi fisik kamu tuh benar-benar menurun banget loh cinta, karena kan dari awal aja kamu udah melakukan hal-hal yang negatif nih, terus semakin lama semakin negatif, semakin negatif dan kinerja pikiran kamu, terus kinerja dari organ-organ tubuh kamu semakin menurun nantinya loh. Itu sudah sangat berbahaya, dan juga tidak kalau semakin ini semakin lama kalau nggak diatasi dengan benar itu bisa menyebabkan namanya kematian gitu. Jadi kamu kalau misalnya melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan sesuatu itu dipikir terlebih dahulu nih, atau enggak kalau misalnya teman kamu kan tadi katanya nggak bakal kamu kasih tahu ya itu apa, itu kamu harus tahu dulu, jangan main asal-asal mau aja, karena kalau misalnya kamu apapun yang asal kamu mau aja itu apa aja kalau misalnya teman kamu kasih itu kamu pasti akan konsumsi langsung nih, tanpa berpikir dulu nantinya gitu. Dan juga pola pikir itu harus juga dirubah nih cinta, karena hal-hal kayak gitu yang bisa membuat seseorang itu berpikiran jangka pendek, nggak berpikir jangka panjang, kayak dia kan melakukan dia kan merasa euforia sebentar saja kan, kesenangan yang berlebihan kan cuma hari ini doang, tapi keesokan harinya tuh dia tentu akan merasakan kebahagiaan, kesenangan gitu. Iya sih Kak, aku juga pikir itu akhir-akhir ini. Aku juga lagi berusaha lepas, aku udah mulai coba teman aku gitu, aku udah ceritain gimana penyebab aku bisa pakai itu, dan itu jadi ngerasa kesel banget Kak. Ya sih, karena salahnya aku juga, aku nggak ngasih tau perasaan aku ke mereka, jadi itu disitu mereka ngerasa bersalah banget dan bakal memperbaiki gimana caranya jadi orang tua yang baik. Dan aku juga lagi berusaha supaya aku tuh bisa jadi anak yang baik juga buat mereka. Ya sekarang tuh sih hal yang aku bisa ngerasain, hal yang bisa aku lakuin itu dengan aku tuh ngejauhin temen aku yang kayak gitu itu sama orang tua aku tuh intinya di sana tuh gak yang menyalahkan aku banget pas aku ceritain itu. Iya, dia itu lebih nyalahin diri mereka sendiri, tapi juga itu juga bikin komitmen dimana kalau misalkan aku tuh harus benar-benar lepas dari hal yang kayak gitu, aku harus ngejauhin teman aku kayak gitu, dan aku tuh setuju. Intinya tuh aku juga bakal janji kalau aku pulang sekolah aku langsung pulang, aku gak bakal main kemana-mana kecuali aku benar-benar ada izin buat kerja kelompok gitu. Terus aku juga udah mulai berusaha main sama teman sekelas aku, walaupun emang awalnya itu awkward, tapi aku juga ngerasa itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena juga pas aku pakai itu kan aku jadi ngerasa aku juga lebih agak emosian, aku lebih gak boleh sama dikit, terus aku juga ngerasa perubahan tubuh aku tuh jadi kayak makin gimana gitu Kak. Aku juga sadar aku ngelakuin kesalahan ini tuh benar-benar fatal, ya aku coba buat ngomong ke orang tua aku, terus juga pada saat itu mereka tuh lagi ambil cuti, terus juga di situ benar-benar mereka lagi di rumah, terus karena pas banget di situ aku lagi ngerasa aku bersalah banget karena kayak itu, jadi aku coba ngomong ke mereka pelan-pelan. Emang sih di situ aku juga agak emosi, tapi pas aku jelasin kenapa alasan spesifiknya mereka kan tuh, terus jadinya setelah aku cerita ke mereka, terus aku dapat info soal kita tuh bisa konsultasi ke orang yang profesional, jadi aku hubungin kakak langsung kan kemarin buat kita konsultasi sedikit. Nah, aku pengen tahu nih dari yang udah kita cerita tentang masalah kamu, dan juga aku juga merespon tentang masalah kamu, itu ada nggak hal yang ngebuat atau rencana apa yang untuk kedepannya
biar kamu bisa menjadi lebih baik lagi? Yang kamu pikirin itu ada? Aku kan mikirin buat aku punya waktu sama adik-adik aku, terus aku lebih punya kegiatan yang positif di rumah. Jadi aku berusaha buat lebih dekat ke adik aku gitu, karena kita juga punya komitmen. Terus Jangan lupa juga untuk selalu beribadah. iya, Jangan ditinggalin lagi ibadahnya. iya, Terus juga kamu selalu berpersepsi kalau misalnya dengan cara beribadah itu nggak kurang untuk menenangkan diri, padahal Iya. dengan ibadah itu yang ada justru malah semakin kita semakin tenang nantinya. iya kak, benar ya. Aku juga beberapa hari yang lalu tuh coba buat sholat yang benar-benar khusyuk banget, karena mungkin tuh penyebab aku nggak dapet solusi itu karena aku tuh sholat itu cuma karena paksaan aku aja. Jadi tuh aku ngerasa sama aja hidup aku. Nah pas kemarin aku sholat aku bener-bener kayak khusyuk, aku minta kayak hati aku dibikin tenang. Aku tuh ngerasa di situ kayak ternyata jauh lebih baik kayak gini daripada sebelumnya. Karena perasaan aku tuh jauh lebih baik tuh karena kan kalau kita cuma sekedar minum atau kita ngerokok itu kan perasaan kita baiknya itu ya udah sementara, karena kayak kalau misalnya kita lagi nggak pakai itu kita bakal ngerasa kayak gimana ya, kayak banyak masalah gitu kan. Kita pakai itu karena kita banyak masalah kan, jadi pas kita nggak pakai itu tuh kayak ngerasa aku tuh ada lagi gitu masalah. Nah pas kemarin aku sholat tuh aku kayak ngerasa plong banget gitu loh kak. Lebih tenang gitu. Iya, jadi kayak aku benar-benar putusin banget buat nggak coba-coba lagi kayak gitu. Jadi kamu sekarang udah tahu kan dari akibatnya, terus dari akibatnya itu maupun bukan dari sosial aja, tapi dari fisik kamu juga kamu udah tahu kan paham sekarang. Iya, paham. Untuk dari hasil konseling kita, terus juga dari rencana kita, kamu bisa nggak dikumpulin dari apa yang bisa kamu ambil pelajaran? Jadi perasaan aku saat ini tuh setelah cerita ke kakak, aku jauh lebih tenang, aku jauh lebih bisa kayak rasanya Mengekspresikan diri. Iya, mengekspresikan diri juga di sini, karena kan sambil ngelakuin hobi aku ya kayak yang lumayan udah gak tersalurkan karena aku ngelakuin hal kayak gitu. Terus juga mau dari konseling itu aku sadar pentingnya kayak lebih dekat sama Tuhan. Aku juga sadar kalau misalkan komunikasikan ini ke keluarga itu lebih baik daripada ke teman. Juga dari konseling ini semoga kamu semakin baik ke depannya nanti. Terus juga semakin komunikasi itu semakin diperbaiki lagi. Terus jangan menjadi pendiam tuh boleh, cuman lebih ke pendiam dalam arti tuh malu untuk berbuat salah, pendiam dalam berbuat salah juga diem. Tapi kalau untuk pendiam di depan umum ataupun di depan suatu bagian itu jangan sampai ya. Jadi kamu kalau membuat sesuatu itu jangan lupa untuk berpikir dulu konsekuensinya nanti apa, jangan langsung bertindak saja, oke? Oke kan, paham. Untuk konseling kayak kegiatan kita hari ini selesai. Kamu ada yang mau tanya nggak dari konseling hari ini? Gak ada sih kak. Udah semua, udah pas, udah paham? Oke, untuk ke depannya itu kita akan melakukan perjanjian pertemuan kembali. Kamu maunya kayak apa? Aku maunya di hari Minggu aja deh. Berarti lusa gitu? Iya. Kayak lusa kita akan bertemu lagi dan aku akan nyamperin kesini lagi, oke? Oke. Oke. Makasih banyak ya kak buat waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Makasih ya Cinta, tapi sebelum aku pulang kita berdoa dulu yuk. Oke. Oke, semoga kegiatan kita hari ini itu semakin bermanfaat buat kamu. Terus juga kamu ke depannya semakin baik lagi perilakunya, terus semakin dijauhin dari hal-hal yang negatif, baik itu dari kegiatan maupun dari orang-orang. Iya. Oke, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walatina lisana bilusi illa lazina amanu wa bilusolihati wa tawasolihaki wa tawasolihati. Amin. Terima kasih Cinta. Iya, jadi ya kak.